Kembali disergap investigasi, seorang wanita guru SMP dibunuh suaminya saat berangkat mengajar di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelaku sakit hati karena istrinya meminta cerai. Korban selama 3 bulan pisah ranjang diduga karena suami bersikap kasar. Hani tewas di Jalan Lamomea, Kondo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah dianiaya Jody suaminya. Wanita berusia 53 tahun ini dicegat Jody saat membonceng sepeda motor kakak kandungnya. Guru di sebuah SMP ini dibunuh di jalan saat berangkat mengajar. Hani mengalami 4 luka akibat penganiayaan dengan senjata tajam di perut dan kakinya. Jody ditangkap di rumahnya dan mengakui membunuh istrinya. Ketua RT di Lamomea ini sudah 3 bulan pisah ranjang dengan korban dan sempat mengajak rujuk. Masalahnya ini sepele, tetapi karena berhubung dicampuri keluarga, sebenarnya kalau datang memediasi kami, pada hari itu tidak akan sebesar yang ada sekarang. Tetapi karena mereka datang, kakak yang tertua yang saya harapkan bisa memediasi kami, tidak ada ucapannya, hanya satu kata, kalau begini lebih baik cerai saja. Pria berusia 56 tahun ini mengaku sakit hati pada Hani karena menginginkan perceraian. Sempat kita bicara berdua, tetapi masih didengar juga teman-temannya. Pada saat itu saya minta jangan didengar teman-temannya, mari kita bicarakan, kita berdua. Tetapi apa dia bilang, ini almarhum, biar mi didengar. Tetapi saya bicara saja, dia dengar apa tidak. Di situ saya pulang dengan membawa kekecewaan. Namun Jody yakin Hani meminta cerai karena pengaruh keluarganya. Dendamin sama ipar saya, karena dia selalu usut saya punya kehidupan. Malam Jumat, dia datang di rumah saya, pas-pas saya lagi tidak ada, dia cungkil itu rumah. Disitulah muncul sakit hati saya. Saya ingin menghabisi. Hari Jumat itu saya pergi beli pisau. Dan hari Sabtu sore saya tunggui di muka rumahnya. Istrinya itu tahu itu, dia keluar, hanya istrinya yang keluar. Saya tunggu, suaminya tidak ikut. Jody merencanakan pembunuhan dan sasarannya kakak kandung Hani. Dari awal saya sudah sakit hati sama ipar saya, karena dia tidak bisa memediasi kami sebagai saudara yang tertua. Dan saya pikir pemicunya ini. Maka di situ timbullah saya ingin perlihatkan istri saya kehancuran dalam rumah tangga ini. Artinya saya hancur, mereka juga hancur. Di situ hanya tujuan saya, Pak. Hani di lingkungan sekolahnya dikenal sebagai guru yang disiplin dalam mengajar selama hampir 20 tahun berdinas. Hani sempat menyampaikan permasalahan rumah tangganya pada kepala sekolah. Dalam 1 bulan terakhir sering curhat, memang ada masalah keluarga. Tapi kan ya kita hanya sekedar memberikan saran, bisa kita masuk ke privasi yang lebih dalam. Tapi memang teman-teman sudah memberikan motivasi, kemudian kita juga memberikan dukungan moral, spiritual, artinya supaya Ibu Hana ya sabar. Hasil penyelidikan polisi, selama pisah ranjang, tersangka dan korban tidak menemukan jalan penyelesaian permasalahan rumah tangganya. Sudah pisah ranjang atau pisah rumah, sehingga tersangka merasa kesal karena tidak ada komunikasi lagi yang bisa dibangun, merasa sakit hati sehingga terjadi pembunuhan. Jody berdalih saat mencegat korban untuk membuat takut. Setelah saya serempet mereka punya motor, dia lihat pisau ada di samping, saya berharap dia turun langsung membungkuk, meminta ampun atau apa. Di situ saya berharap tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi karena
Begitu saya serempet, mereka loncat, lalu lari, minta tolong. Di situ saya mulai panik. Hani bulan Oktober meminta cerai pada Jody dan memilih pisah ranjang untuk menenangkan hati. Hani meminta cerai karena Jody selama ini bersikap kasar. Setelah 3 bulan, Jody mengajak rujuk namun tak ditanggapi oleh Hani. Jody merencanakan membunuh saudara kandung Hani dengan membeli senjata tajam. Jody jengkel karena menduga Hani meminta cerai dipengaruhi keluarganya. Jody mencegat Hani yang diantar kakak kandungnya berangkat mengajar di bonceng sepeda motor. Jody berniat membunuh kakak iparnya. Hani berteriak membuat Jody tega menganiaya dengan senjata tajam dan tewas di tempat. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Senti ditemukan tewas oleh adik kandungnya di kamar tidur rumah kontrakan suaminya, Jalan Pondok Kelapa Selatan, Duren Sawit, Jakarta Timur. Wanita berusia 28 tahun ini saat ditemukan seperti tertidur berselimut sarung. Sempat disangka korban tewas karena sakit, namun keluarga curiga menemukan luka di bagian kepala. Senti ternyata dibunuh Warsoni suaminya malam hari saat tidur bersama. Bahwa ternyata terjadi tindak kekerasan terhadap istri. Kami juga kaget ya. Kok ceritanya kok sampai sejauh itu, padahal di situ juga kan ada adik dari korban ya, istrinya sama anaknya juga yang memang baru datang menurut informasi jam 1 malam. Senti datang ke Jakarta menemui Warsoni untuk meminta cerai. Jadi kalau dari alurnya, jadi saat itulah dia langsung melakukan pembunuhan. Hanya ucapan mau cerai mau nikah lagi gitu istrinya, ngomongnya seperti itu. Lama tak bertemu, bahkan Warsoni masih sempat mengajak Senti melakukan hubungan suami istri. Setelah selesai berhubungan badan, bahwa si korban ini, kata si pelaku bahwa ngomong kalau mau nikah lagi. Setelah itu sudah selesai berhubungan badan, ngomong seperti itu, korban langsung tidur. Nah, cuman si pelaku ini tidak tidur, jadi hanya pura-pura tidur aja gitu. Warsoni sempat merekayasa pembunuhan. Tahu udah meninggal, dia jadi turun. Lanjut si korban itu dibalikkan badannya mengarah ke tembok. Terus ditutuplah itu ditutup kain biar tidak menjadi curiga adiknya kalau itu matinya karena dibunuh seperti itu. Pagi hari Warsoni tetap seperti biasa melakukan rutinitas hingga berangkat bekerja. Jalan terus ketemu sama budenya. Jadi ketemu sama budenya kalau nitipkan anaknya, terus ngasih tahu juga korban ada di kontrakan. Terus dia berangkatlah ke tempat kerja. Sempat mengelak berpura-pura menangisi kematian istrinya, Warsoni mengelabuhi keluarga. Kakaknya ini, si pelaku ini, kalau kakaknya keadaan meninggal, udah kaku seperti itu. Jadi dia pura-pura kaget juga si pelaku, padahal si pelaku udah tahu kalau si korban itu sudah meninggal. Senti datang ke Jakarta dari Kendal, Jawa Tengah bersama anak dan adik wanitanya menemui Warsoni suaminya. Senti tidur bersama Warsoni sementara anaknya tidur di kamar berbeda dengan bibinya. Senti meminta cerai pada Warsoni dan sempat melakukan hubungan intim. Senti sempat mengutarakan ingin menikah lagi dengan pria lain.
Warsoni sakit hati kemudian menganiaya istrinya hingga tewas saat tertidur. Pagi hari Warsoni memposisikan mayat istrinya seolah tewas karena sakit mendadak. Warsoni bahkan tetap santai minum kopi, memandikan anaknya, dan berangkat bekerja. Warsoni dikenal tertutup di lingkungan sekitarnya. Ya kita ngobrol pun juga nggak terlalu lama gitu kan. Selama saya berteman sama dia, yang bener-bener marah gitu nggak pernah. Paling cuman kadang-kadang ya malah nggak kelihatan dia marah itu nggak ini gitu kan. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, sarung, dan pakaian korban. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur Luki Nurhadianto, dalam pembunuhan pasangan suami istri di Landasi, berubahnya hubungan ikatan emosional menjadi transaksional. Akibatnya hubungan cinta yang sudah dibangun melemah hingga mengakibatkan pembunuhan secara reaktif. Ya, karena yang pertama dilandasi oleh tidak adanya lagi atau melemahnya ikatan yang harusnya melandasi suatu pernikahan. Sehingga solusi jalan keluar yang paling gampang adalah kemudian melepaskan pasangan tersebut dengan cara saling membunuh atau kemudian terjadi tingkat kekerasan. Yang kedua adalah saat kemudian sudah mencapai pada titik komunikasi itu buntu, seringkali mereka tidak memiliki mediasi untuk dapat melakukan solusi terhadap permasalahan. Dua orang tewas akibat aksi implan ilegal. Korban meregang nyawa setelah 46 kali menjalani suntik implan payudara. Sergap investigasi kembali usai jeda berikut.